Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya mau bahas adanya karnival baru di server Break the Change. Dan ini merupakan kabar baik untuk bagi kalian user Aogiri teman-teman ya. Karena ini karakter bener-bener bagus banget. Tadi saya udah lihat sepintas aja, cuman belum lihat total. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Cuman karakter ini merupakan karakter yang benar-benar istimewa dan ini mungkin bakal menjadi titik balik bagi Aogiri untuk masuk ke meta kembali teman-teman ya di server Break the Change. Wow, ini benar-benar gila teman-teman. Ya, karakter tersebut tidak lain dan tidak bukan, mungkin kalian udah pernah dengar desas-desusnya ya, yaitu adalah Noro teman-teman, Noro tapi dalam bentuk karnival. Kalau kita tahu, Noro yang biasa itu kan dia, sebentar ya, saya coba cari dulu. Oh, ini belum punya Noro. Oke. Noro itu dia itu buntutnya cuma satu ya untuk yang ini. Dia itu buntutnya cuma satu teman-teman di bagian belakang yang kalau kalian tahu yang kayak batang itu ya, yang buat ngokop-ngokop itu dia cuma satu teman-teman. Ini adalah bentuk karakter biasa bisa kalian dapat dari coin shop. Nah, karakter ini merupakan karakter baru, ternyata karnivalnya juga adalah Noro dan bajunya pun mirip ya. Desainnya tuh hampir mirip, cuman bedanya adalah pengokopnya itu, kokop-kokopnya itu ada dua gitu teman-teman. Kalau ini kan cuma satu ya. Kita coba langsung lihat ke Break the Change atau ke spoilernya ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan karakternya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian lihat ya dari Mas Kevin. Noro telah rilis dengan menggunakan dua kokopannya teman-teman. Bajunya masih mirip ya, bajunya mirip, bahkan tampilannya pun mirip, cuman bedanya ini agak di zoom out aja ya. Ini kan zoom in ya, lagi megang kartu. Nah ini di zoom out teman-teman, nggak lagi megang kartu ya. Kita coba lihat bareng-bareng ya teman-teman ya, karena ini mungkin bakal rilis, saya nggak tahu di sini udah keluar belum teman-teman. Ah, ngebug ya, oh enggak. Belum keluar ya, nampaknya belum keluar untuk bagian sini, informationnya. Cuman kita lihat di bagian sini. Ah iya, belum keluar ya di bagian sini teman-teman. Tapi kemungkinan besar adalah Noro Carnival ini yang menjadi pondasi baru di tim apa namanya? Aogiri teman-teman. Kita lihat ya, dia role-nya adalah DPS dan dia punya take over power. Wow, se-overpower apa ini Noro nanti ya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan dia adalah DPS, berarti dia serangannya sakit banget teman-teman. Di sini dia atributnya adalah WIT ya, dengan memiliki CP sebagai berikut. Nah ini dia Augiri. Oke, kita lihat skillnya ya. Dari luar Ultra Blood Mist ya. Kita lihat Ultra Blood Mist itu apa. Nah, dia ternyata serangannya adalah all enemy ya. Jadi kena semua musuh. Kalau kalian tahu Ayato merah, Ayato hijau, itu kan serangannya semua musuh ya. Seperti itu. Tapi efeknya dia adalah blood mist. Kita lihat sama-sama ya. Untuk efeknya itu apa? Jadi, ketika dia melakukan penyerangan, itu setiap 10% darah yang dia miliki akan meningkatkan skill koefisien damage dia sebesar 4%. Setiap satu Blood Wither ini nanti ada di pasif kayaknya ya yang ada di musuh akan meningkatkan damage kita dari serangan ini sebesar 5%. Wow, jadi intinya dia damage-nya memang bakal sakit banget ya. Serius, ini ketika dia darahnya masih full, ini kan berarti 100% ya. Artinya dia damage coefficient skill-nya itu bakal meningkat 40%. Wow, gila itu bukan angka yang kecil teman-teman. Nah, kalau musuhnya ada Blood Wither lagi, nanti damage-nya akan naik 5% lagi teman-teman. Nah, kalau dia di bintang 6, ini bisa jadi 60% maksimumnya ya. Kalau dia masih 100% atau dia jalan duluan. Wow, ini sakit banget teman-teman, seriusan. Nah, ini naik aja 8% ya. Oke, ini untuk pasifnya teman-teman bintang 0 ya, kita lihat ya. Di setiap awal turn musuh ya ini ya. Di setiap awal turn musuh akan memberikan Blood Wither dan memberikan damage deal sebesar 140% dari attack. Wow, ini menarik ya. Jadi Blood Wither-nya ini selalu akan diaplikasikan ketika ronde musuh dimulai. Artinya apa? Artinya kalau kalian main duluan, ini bakal bisa aktifnya di ronde kedua atau turn kedua.
Nah, kalau musuhnya main duluan, berarti langsung teraplikasikan ya untuk Blood Wither ini. Nah, uniknya gini teman-teman. Setiap awal musuh main, dia bakal menyerang 140%. Kalau kita tahu Ayato merah itu kan bakal loncat ya. Ayato merah di global tuh bakal loncat dan memberikan damage di awal turn kita. Bedanya kalau ini adalah di awal turn musuh gitu ya. Bakal memberikan damage. Nah, di sini nanti dia akan memberikan Blood Wither. Blood Wither itu apa? Blood Wither ini adalah ketika musuh ini yang ada di buff tadi menggunakan skill gitu ya, akan mendapatkan damage sampai dengan 25% dari penyerangnya itu sendiri. Dapat ditumpuk sampai dengan 2 kali. Jika caster tadi atau jika orang yang menyerang tadi HP-nya di bawah 50%, ya tadi ya, yang tadi sudah bilang ya, ketika dia musuhnya menggunakan skill, jadi ketika dia pengguna skillnya ini HP-nya di bawah 50%, maka akan mendapatkan satu stack tambahan Blood Wither. Efek ini tidak bisa dihapus sampai dengan dia mati. Jadi Blood Wither-nya ini ternyata bukan 2 turn atau 3 turn ya. Ini tidak akan bisa dihapuskan dan Blood Wither ini punya efek tadi ya. Dia bakal kena racun. Ini kalau saya lihat racunnya dia akan menerima damage sendiri 250% dari attack penyerangnya tadi. Wow, ini bagus banget teman-teman. Dapat ditumpuk 2 kali lebih. Bisa sampai 250 kah? Sampai 500 berarti ya kalau dikali 2 ya. Wow, gila sih ini teman-teman. Jadi ini ada racun juga ya di Blood Wither dan juga akan memberikan damage. Ini benar-benar overpower ya di bintang 0 ya. Karena skill seperti itu harusnya tidak diperbolehkan di game ini. Udah ada racun, udah ada damage juga langsung di awal turn musuh. Dan kita lihat coba ya pasif selanjutnya. Di bintang 1, ketika battle dimulai, jadi ini battle dimulai, kita pas awal banget gitu ya, bukan setiap turn, tapi setiap battle dimulai. Kalau turn itu kan berarti turn 1, turn 2 itu bakal aktif ya. Kalau ini cuma 1 kali doang di awal battle. Akan mendapatkan Undying Domination selama 2 turn. Jadi 2 turn pertama, Noro ini bakal dapat Undying Domination. Dan semua aliansi Augiri kita akan mendapatkan Blood Guardian selama 2 turn. Nah, aliansi kita atau Augiri kita yang lain bakal dapat Blood Guardian juga selama 2 turn. Intinya apa? Intinya di bintang 1 ini, tim Augiri di 2 turn pertama akan super GG. Oke, kita lihat apa ya efeknya ya. Yang pertama adalah Undying Domination. Damage yang diterima dari skill tidak dapat lebih dari 35% teman-teman dari max HP. Ini berarti sama kayak Noro biasanya ya. Kalau kalian tahu Noro biasanya itu juga tidak bisa di damage lebih dari 35 atau 40 ya atau 30% gitu. Oke, kita coba lihat ya. Berarti mirip-mirip untuk pasif bintang satunya sama dengan Noro yang sebelumnya. Karena ini pasif itu kan mengaruh pada ini ya, mengaruh pada gamenya di mana Noro itu sangat sulit sekali untuk dibunuh. Makanya setiap ada hero Noro, dia pasti memberikan pasif seperti itu, teman-teman. Saya lupa, nah ini tidak bisa lebih dari 30%. Kalau di sini tidak bisa lebih dari 35% ya. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa di one shot. Dia butuh 3 kali serangan. Tapi nggak tahu ya kalau dengan serangan Arima Ijo mungkin bisa jatuh ya. Ya, mungkin kalau Arima Ijo kan dia nyerang 1 kali terus ada Chidorinya juga ya. Nah, Chidorinya itu bisa jadi damage tambahan di serangan selanjutnya. Nah, bukan cuma sampai di sini, dia ketika musuh menggunakan atau main gitu ya di turn musuh, ketika total damage-nya mencapai 50% dari max HP dia, walaupun dia 35%, tapi kan sebenarnya ada damage yang sebenarnya terjadi ya. Jika sebenarnya terjadi itu lebih dari 50% darah Noro, maka ada efek tambahan yaitu adalah sorry mana tadi? The next skill damage-nya itu akan dikurangin menjadi 1 doang. Jadi damage-nya akan menjadi 1 kalau kalian tahu agitation. Nah, ini seperti agitation tapi gunanya untuk si Noro doang ya. Wow, jadi Noro ini nggak boleh di-kill terlalu sakit sebenarnya. Karena kalau kita nge-kill-nya ngehit-nya terlalu sakit,
justru darahnya itu bakal dapat agitation, dan ini agitationnya bisa aktif 1 turn ya. 1 turn loh, bukan 1 kali match aja. 1 turn. Jadi selama 1 turn itu dia damage-nya akan terkena 1 doang. Wah, ini parah sih. Kalau agitationnya Tatara itu kan dia cuman kena 1 kali penyerangan doang ya. Tuh nanti agitationnya hilang. Nah, ini agitation itu bisa bertahan sampai 1 turn, teman-teman. Nah, ketika efek ini hapus atau hilang, bakal mendapatkan 2 block wither kepada semua musuh. Lagi-lagi dia main blood wither ya. Ngasih debuff ke musuh. Dan akan meningkatkan statistik dari penyerang kita sebesar 20% dan meningkatkan skillnya. Wow. Ini pasifnya terlalu banyak di bintang 1 ya. Dia bisa naikin skill, bisa menaikkan basic stat, all stat malah. Oh my god, all stat teman-teman. Sebesar 20%. Oke, kita lihat Blood Guardian, teman-teman. Blood Guardian di sini dia akan meningkatkan basic stat 5% dan mengurangi damage yang diterima 10%. Nah, ini untuk aliansi kita ya, untuk Augiri kita yang lain. Nah, ketika efek ini hilang gitu ya, setelah 2 turn artinya akan mendapatkan attack related stat sebesar 10% bagi penyerangan. Wow. Caster ini penyerang ya, teman-teman ya, yang menggunakan skill. Wow, jadi setelah 2 turn ini nggak cuman sampai di sini 2 turn. Ternyata setelah 2 turn itu akan mendapatkan attack related sebagai gantinya basic stat dan retouch damage. Sama kayak ini ya. Tadi ya, ketika ini hilang gitu ya setelah 2 turn habis bakal memberikan ini ya, blood wither ya. Tuh. Dan meningkatkan all stat juga. Wah, gila sih ini parah. Parah parah. Dan meningkatkan skill levelnya. Ini karakter benar-benar bagus banget cuy. Benar-benar bagus banget. Ternyata bukan di 2 ronde awal aja yang GG, tapi di semua rondenya teman-teman. Oke, kita lihat pasif bintang 3 yang harusnya ini bakal lebih GG lagi teman-teman. Nah, saya baru lihat udah langsung ketawa karena di sini dia berhubungan sama Blood Wither ya. Kita tahu di pasif bintang 0 dan bintang 1 itu dia ngasih banyak sekali Blood Wither teman-teman. Di sini dia bakal ngasih setiap satu Blood Wither satu aja di musuh, di setiap semua musuh akan memberikan damage deal yang diterima itu lebih sakit 4% dan damage yang diterima itu bakal berkurang sebesar 4%. Dapat tingkat atau maksimumnya sampai dengan 32%. Wow. Ini kenapa dia bisa jadi DPS, bisa jadi support ya. Saya katakan ini dia bisa jadi support yang sangat-sangat GG di Aogiri karena memiliki pasif yang kayak begini teman-teman. Meningkatkan attack related, all stat, basic stat gitu. Kalau kalian lihat tadi diulang-ulang lagi. Itu sekarang dapat damage yang diterima lebih rendah dan damage yang diberikan lebih sakit teman-teman. What the heck? Nah, ketika enemy musuhnya darahnya turun ke bawah 40% untuk pertama kalinya, kita nyerang nih, musuhnya darahnya turun di bawah 40% untuk pertama kalinya, maka akan meningkatkan aliansi attack kita sebesar 4%. Dapat ditumpuk sampai dengan 4 kali, artinya bisa meningkat sampai dengan 16%. Wow, dari sini aja udah ada racun ya, racunnya bisa 500%, ditambah caster di setiap awal turn musuh dan lain-lainnya. Wow, bintang 2 dan bintang 4 kalian bisa baca sendiri ya. Saya tidak mau baca terlalu detail karena ini karakter benar-benar overpower banget dan ini sesuai sama karakter namanya ya, overpower. Ini benar-benar Augiri kalian harus punya teman-teman, serius. Di bintang 3 aja nggak apa-apa, nggak usah bintang 6 nggak apa-apa. Ini udah GG parah. Satu-satunya karakter di Aogiri yang benar-benar akan merubah meta karena selama ini CCG ya yang masih oke di BTC sama Antiko juga jadi ancaman yang benar-benar parah gitu ya. Tapi kalau CCG menang CC itu udah kayak udah 100% menang kalau di Break the Chance teman-teman. Kecuali ada counter dari Arima Ijo ya. Nah, sekarang muncul di balancing sama Noro Carnival. Ya harapannya nanti ini bisa membalikkan meta Augiri di server Break the Chance teman-teman. Karena ini benar-benar overpower parah. Kalau di global kalian bisa tunggu ini tapi sangat lama sekali ya. 7 bulan lagi atau 6 bulan lagi kalau developernya tidak aneh-aneh ya. Karena developer nih sering aneh-aneh teman-teman akhir-akhir ini ya. Dia tiba-tiba munculin banner yang loncatnya jauh.
Tapi intinya gitu ya teman-teman ya, untuk di Noro ini benar-benar overpower, dia sangat-sangat worth it di Augiri. Kalau kalian, lupa pasifnya, kalian bisa berkunjung ke Kevin Chatmajo buat lihat-lihat lagi teman-teman. Nah ini Carnival ya, Carnival selanjutnya. Oke mungkin gitu aja teman-teman video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.